Mohon perhatian. Presentasi akan segera saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai makalah yang kita buat, yaitu tentang gizi. Mungkin teman-teman semuanya di sini sudah mengetahui apa itu gizi dan juga gizi itu didapat dari apa dan untuk apa dan cara mendapatkannya seperti apa. Mungkin sudah tahu. Ini langsung saja ke pengertian dan juga yang akan dibahas oleh Pak Fadila Sidi. Pemahaman seorang tentang ilmu gizi, zat gizi, serta interaksi antara gizi dan kesehatan. Pengetahuan yang didasari dengan pengetahuan dapat akan menentukan perilaku yang diharapkan, khususnya tentang pengetahuan gizi. Kurangnya pengetahuan gizi juga akan mempengaruhi seseorang untuk menerapkan informasi gizi dalam kehidupan sehari-hari, seperti upaya untuk menjaga keseimbangan makanan yang dikonsumsi dengan yang disebutkan akan berkurang yang menyebabkan masalah kurang gizi atau gizi berlebihan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi yang pertama yaitu tahap perkembangan. Dalam tahap perkembangan ini meliputi kehidupan sebelum lahir, sewaktu bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Kebutuhan gizi semakin bertambah pada saat bertambah usia dan meningkatnya aktivitas tubuh dan menurun pada saat usia dewasa pada umur 40 sampai 60 tahun. Yang kedua yaitu faktor fisiologi tubuh. Seperti pada masa kehamilan, pada masa ini zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan organ reproduksi ibu maupun untuk pertumbuhan janin. Yang ketiga yaitu keadaan sakit dalam kandungan. Seseorang yang menderita penyakit disertai dengan demam, keadaan ini membutuhkan lebih banyak protein. Pada masa ini akan banyak kekurangan protein yang diperoleh dari perombakan protein. Yang keempat yaitu aktivitas fisik yang tinggi atau banyak memerlukan energi. Pengukuran kebutuhan energi didasarkan pada pengeluaran energi dengan pengeluaran utama, angka metabolisme besar, dan kegiatan fisik sesuai dengan tingkatannya, ringan, sedang, berat pada masing-masing jenis kelamin. Dan yang terakhir yaitu ukuran tubuh, berat, dan tinggi badan. Hasil jenis kegiatan yang sama, orang yang besar menggunakan lebih banyak energi daripada yang kecil. Selanjutnya yaitu pengertian yang mengandung makanan yang mengandung gizi. Makanan yang mengandung gizi adalah makanan yang memiliki kandungan zat-zat tertentu yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Makanan yang sehat dan bergizi adalah makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serta serat dan air. Makanan yang mengandung gizi yaitu karbohidrat seperti nasi, roti, pasta, kentang, jagung, ubi jalar, dan biji-bijian. Yang kedua yaitu protein seperti daging, ikan, ayam, telur, dan kacang dan nasi. Yang ketiga lemak seperti ikan, alpukat, kacang makanan, minyak zaitun, dan minyak jerami. Yang keempat yaitu serat seperti sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Dan yang terakhir yaitu air seperti air putih, buah-buahan, dan jus. Selanjutnya menghitung kebutuhan gizi. Untuk menghitung kebutuhan gizi, yang pertama yaitu adalah menghitung jumlah kalori per individu. Menghitung kebutuhan gizi rumusnya protein 15% dikali kalori lalu dikali 6, karbohidrat 60% dikali kalori dikali 4, lemak 15% dikali kalori dikali 9. Contohnya kebutuhan kalorinya misalnya 1900 kcal per hari.
Untuk mencari protein 15% dikali 1900 kcal dibagi 4 sama dengan 285 dibagi 4, yaitu 71,25 gram. Mencari karbohidrat 60% dikali 1900 kcal dibagi 4 sama dengan 1140 dibagi 4. Jawabannya 2 seperti 5 gram. Selanjutnya mencari aroma 15% dikali 1900 kcal dibagi 9 sama dengan 21,66 gram. Jadi kebutuhan gizi dalam sehari adalah 71,25 gram protein, 285 gram karbohidrat, 31,66 gram lemak. Selanjutnya pengertian kebutuhan kalori. Kalori adalah energi yang masuk dalam tubuh dan dikeluarkan oleh tubuh berhubungan dengan kalori. Satuan energi dinyatakan dalam kalori K dan kilokalori, maka kebutuhan kalori seseorang berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor, antara lain faktor usia, kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Sementara seiring bertambahnya usia akan semakin rendah kebutuhan kalori. Selanjutnya adalah menghitung kebutuhan kalori. Rumus menghitung kebutuhan kalori adalah besar dikalori stress BMR, yang artinya adalah merupakan kalori yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tubuh. Rumusnya untuk pria 66 ditambah 13,7 dikali berat badan ditambah 5 kali tinggi badan dan 5,8 dikali usia. Untuk wanita 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali usia. Lalu hasil dari mencari dasar metabolisme apabila saya hasilnya dikalikan untuk kurang aktif itu jarang kurang aktif itu maksudnya jarang berolahraga atau tidak sama sekali. BMR-nya dikali 1,2. Untuk aktif ringan berolahraga ringan selama 1 hingga 2 hari dalam seminggu, BMR dikali 1,37. Untuk cukup aktif berolahraga dengan intensitas sedang sekitar 3 hingga 5 hari dalam seminggu, BMR dikali 1,5. Untuk sangat aktif berolahraga dengan intensitas berat selama 6 hingga 7 hari dalam seminggu, BMR dikali 1,72. Ekstra aktif berolahraga dengan sangat berat dalam setiap hari dalam melakukan kebutuhan fisik yang ekstra dengan membutuhkan stamina dan fisik yang kuat, BMR dikali 1,9. Contohnya misalnya wanita usia 25 tahun, aktivitas fisiknya hanya aktif ringan. Untuk berat badannya 60 kg, tinggi badannya 150 cm. Jadi mencari BMR-nya sama dengan 655 ditambah 11,6 itu dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurangi 4,7 dikali sama dengan 665 ditambah 9,6 dikali 60 ditambah 1,8 dikali 160 cm dikurangi 4,7 dikali 20 sama dengan 1,7. Protein itu 401,5. Tingkat aktif harian 1,5 dibagi 1,75 sama dengan 197,069. Lalu dilatang menjadi 900. Jadi kebutuhan kalorinya sekitar 1900 kcal per hari. Itu mengenai AKG. AKG atau aktivitas gizi adalah suatu nilai kebutuhan rata-rata gizi yang harus dipenuhi setiap hari semua orang untuk mencapai kebutuhan karakteristik tertentu.
Biasanya digunakan untuk mengurangi kandungan gizi dari suatu makanan dan kebutuhan sebagai individu. Karakteristik sama dengan faktor menentukan kebutuhan gizi yaitu usia, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologi. AKG digunakan sebagai standar untuk mencapai status gizi yang optimal bagi penduduk dalam penyediaan makanan serta penilaian kecukupan gizi penduduk yang diperoleh dari konsumsi makanannya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Selanjutnya, gizi yang baik bagi pertumbuhan anak sekolah artinya menjadi suatu investasi bangsa. Karena dengan adanya generasi muda yang diperhatikan sebelum mungkin, mulai dari usia anak-anak menjadi hal dasar untuk menunjang masa depan. Apabila kebutuhan fisik orang-anak mengalami kekurangan, anak akan menjadi lemah, cepat lelah dan sakit lakukan sehingga mengakibatkan banyak yang bisa terjadi. Makanan yang mengandung gizi adalah makanan yang memiliki kandungan zat-zat tertentu yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan, yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial itu serta menerapkan kebiasaan gizi dan itu presentasi dari kami. Yang ingin bertanya dua saja silakan. Silakan yang ingin bertanya mengenai gizi. Kalau kami bisa menjawab, ya saya jawab. Kalau kami belum bisa menjawab, kita sama-sama lihat Google. Kalau melihat Google kita belum ketemu, kita jadikan chat bersama. Nanti kita tanyakan oleh kepada Pak Danang. Silakan. Yang ingin bertanya, ya silakan Mbak Bunga. Jangan lupa dicatat ya. Kemudian yang dibahas kebutuhan gizi. Nah, menurut pengadili, tanggapannya terhadap orang-orang yang gizinya yang penting kenyang itu bagaimana? Tidak memperhatikan nilai gizinya, harus kenyang, kenyang. Ini langsung saya jawab ya. Ya pastinya kalau makan itu hanya memikirkan kenyang dan juga istilahnya itu kalau mau Jawa itu besar-besar itu ya juga kan berdampak pada tubuh kita juga. Nanti misalkan kita makan, kalau pengalaman anak-anak kuliah terus di kos ya, itu kan biasanya malah kadang itu yang paling sering malah mie itu menjadi hal yang utama. Mie yang paling mengerti katanya, yang paling menyadari dan juga yang paling mengerti itu mie. Nah, itu juga akan berdampak pada salah satu kondisi tubuh kita yang memerlukan suatu elemen yang tidak ada di dalam salah satu contohnya mie itu. Nah, misalkan, kalau mie itu mengandung karbohidrat atau enggak? Mengandung protein atau enggak? Mengandung air apa enggak? Iya, Kalau buah ya, kalau enggak, nah itu kan juga jadi perlunya air untuk tubuh kita itu supaya gimana? Supaya tidak dehidrasi dan juga kekeringan seperti luar itu kering musim kemarau ya. Jadi musim kemarau. Jadi ya seperti yang tidak cocok. Jadi kalau musim kemarau ya kita harus memperbanyak minum air. Contohnya misal beli es teh kota itu yang berat. Jadi tidak apa-apa musim kemarau waktunya es teh itu lebih naik dan juga minyak itu kita dulu walaupun ya boleh, tetapi jangan sampai sering-sering. Misalkan 1 minggu dalam waktu 7 hari itu kita makan mie terus dan muter khusus seperti itu ya tidak boleh. Itu hanya persoalan mie ya, itu satu contoh persoalan mie. Nah, misalkan makan yang penting kenyang dan juga yang penting waras. Nah, misalkan itu aku mau sayur harus cuma nasi dan juga lauk. Nah, itu kan padahal sayur itu mengandung vitamin-vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh. Misalnya wortel itu mengandung vitamin apa? Ayo, yang tahu?
A, ya vitamin A. Gunanya untuk kalau kita makan tuh A. Ya maksudnya kan vitamin A sangat baik untuk mata gitu. Terus kalau ada juga setelah makan itu kan harus ada pencuci mulut. Pencuci mulutnya itu kalau bisa buah jeruk. Nah, jeruk itu bisa mengandung vitamin apa? Vitamin C. Vitamin C itu biasanya untuk apa? Mencegah sariawan. Betul. Nah, itu. Jadi kan itu kan pencuci mulut. Jadi kan makan karbohidrat dulu. Makan karbohidrat dulu, makan sayur dan lauk jika ada, kemudian baru buah-buahan. Jadi kan kita porsinya seimbang gitu. Jangan seperti saya gitu terus. Sama. Jadi kita itu makan itu harus seimbang. Ya Kak Bunga ya. Itu nanti Kak Bunga badannya semakin nanti. Maksudnya enggak. Saya kan belum bilang seperti apa gitu. Iya, ya. Oke, mungkin gitu. Ya, ada tambahan? Mbak Ipek? Ya, itu juga tidak patut seperti itu. Ya, oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ayo satu lagi. Masa nggak ada yang tahu? Sudah bisa tuh cara ngitungnya tadi? Sudah, saya sudah hitung. Oh, sudah itu. Oh, alhamdulillah. Padahal saya belum bisa. Lalu saya sekarang kan hitung. Iya. Oke, sederhana ini Mas Ari dan teman-teman. Katanya yang itu adalah makanan yang sehat. Makanan yang baik, makanan yang sehat. Ya. Kita selain hal positif yang bisa kita hal positif yang kita bisa dapatkan dari makanan sehat itu ketika kita mengonsumsi makanan sehat secara berlebihan. Padahal sehat loh, tapi berlebihan itu apakah juga akan memberikan efek yang kurang baik? Iya pasti. Kalau berlebihan itu apa saja itu yang kan imbang ya, tapi di dalam tubuh itu kita kan baik-baik saja. Ada beberapa faktor yang diagnosanya tidak diketahui. Biasanya kita melihat beberapa hal yang mana penyakit tersebut itu justru disebabkan oleh beberapa makanan sehat. Nah, itu tanggapannya gimana? Iya. Kan banyak tuh beberapa yang seperti itu. Iya, memang banyak sekali ya kasus sekarang itu yang misal saya ini orang makan kacang banyak orang itu ya memang dikarenakan yang pertama itu bukan kok karena makanannya yang menjadi tidak sehat, tetapi itu pada awalnya sudah menderita penyakit, bukan menderita penyakit, terjangkit penyakit yang kemungkinan juga kalau tanggapan saya itu pada awalnya tidak cuma dari makanan yang itu, dan makanan itu kemungkinan berpotensi untuk membuat penyakit itu kambuh seperti itu. Jadi ya seperti misalkan punya penyakit lambung ya. Nah, misal punya penyakit lambung kan kita harus makannya itu sangat dijaga. Jadi makanan yang misalnya yang halus, jadi tidak gampang melukai lambung. Misalnya nasi masaknya agak lebih halus seperti itu. Terus makan buah-buah dan juga makanan yang agak kasar-kasar itu kan seharusnya harus masuk dulu seperti itu. Jadi pada awalnya itu kan ya kembali lagi ke pola kebiasaan yang membuat penyakit itu timbul dulu. Nah, setelah penyakit itu timbul dulu, jadi makanan-makanan yang awalnya itu sehat itu menjadi sebuah pemicu lagi kalau penyakitnya itu memang sudah mengidap gitu. Orang itu sudah mengidap penyakit itu,
walaupun itu sekarang itu tidak kambuh, tetapi memakan salah satu makanan yang membuat itu kambuh, itu ya akan kambuh seperti itu. Dan itu tidak terlepas dari kondisi awal ketika kebiasaan dan juga pola makan, ataupun memang ada gejala-gejala ataupun terdapat cedera tertentu gitu. Seperti pengalaman yang saya ketahui di lingkungan saya itu ada, itu tidak makan kacang karena menyebabkan rematik kemudian seperti itu. Nah, itu memang karena yang kita perlu garis bawahi yang pertama yaitu mungkin salah satu usianya juga sudah dewasa ke tua tuh. Jadi memang usia-usia tersebut sudah sebagian besar merasakan penyakit seperti itu. Terus kemudian kebiasaan bekerjanya, yang biasa bekerjanya kan rutinitas untuk masyarakat Pacitan sendiri kan petani ataupun malah yang tidak petani itu kebiasaannya itu banyak yang kurang pas gitu. Jadi makanan-makanan yang sebenarnya itu seharusnya sehat itu menjadi pemicu gitu. Dikarenakan kebiasaan awalnya ataupun memang dari awalnya itu sudah mempunyai penyakit itu. Karena saya sendiri kemarin itu juga pernah, saya punya penyakit tipes, kakek nyolong tulang, jadi dan makan mangga mentah itu belum makan nasi, jadi tipesnya kambuh dan harus diinfus selama 3 hari 2 malam. Saya juga tidak makan salad. Nah itu salah. Iya. Ada yang salah dengan salah. Takut. Iya. Saya juga. Takut nanti dimakan. Sama. Berarti bisa saya garisbawahi setiap makanan sehat itu belum tentu bisa menyehatkan. Dan kadang-kadang malah justru membuat kita sakit kalau kita tidak tahu porsi atau beberapa misalnya bagaimana itu nanti bisa membuat sakit. Jadi ada persepsi lain bahwasanya setiap makanan sehat juga belum tentu bisa membuat kita bisa menjadi sehat. Sebetulnya tergantung poin awal ya, seperti tadi porsi, terus kebiasaan dan juga pola awal. Kalau makanan menurut saya porsi, kebiasaan dan juga pola awalnya. Kalau memang pola awalnya itu dan juga awalnya itu memang tidak mempunyai penyakit dan juga tidak mempunyai salah satu kronologi tentang yang berkaitan dengan makanan itu ya kalau porsinya pas dan juga tepat itu ya sehat-sehat saja. Tetapi kalau memang sudah tidak pas seperti saya tadi, belum makan nasi dan tapi malah kalau makan pelem itu ya bakal tidak menyehatkan karena secara polanya dan juga secara bentuknya juga salah. Gimana Mbak Evia mau tanya? Silakan. Cukup. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Ya, oke. Terima kasih kalau gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai hasil dari paparan kami, yaitu tentang gizi yaitu nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita untuk menunjang perkembangan dan juga pertumbuhan menjadi lebih dewasa menurut saya. Jadi nanti silakan teman-teman setelah ini harap minyak jangan dijadikan pelampiasan dulu. Masih ada makanan-makanan lain yang harus kita capai. Jadi lebih diatur lagi pola makannya, dan juga satu lagi 4 sehat 5 sempurna. Juga olahraga yang tidak pernah olahraga, jadi kita olahraga yang benar nanti.
kita senang. Oke, mungkin itu saja.